Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi baru, yaitu materi tentang vektor. Vektor adalah besaran yang mempunyai besaran dan arah. Besaran dan arah ini merupakan berbeda. Kalau besaran itu dia hanya menunjukkan tentang panjang, jarak, massa. Sedangkan arah itu dihitung perpindahannya. Untuk lebih jelasnya, di sini ada misalkan seorang anak yang berjalan ke arah timur dengan jarak 4 meter dan ke arah utara dengan sejauh 3 meter. Jadi jarak anak ini dari titik pertama sampai titik akhir ini itu berjarak 7 meter, yaitu 4 meter ditambah dengan 3 meter, hasilnya 7 meter. Sedangkan perpindahan arah yaitu merupakan segitiga siku-siku. Jika di sininya 4, di sini 3, maka yang di sininya adalah 5. Maka perpindahan arahnya adalah 5 meter. Jadi, vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Hal-hal yang perlu diketahui. Misalkan di sini ada titik Q mengarah ke titik P, maka titik P mengarah ke titik Q biasa ditulis dengan QP dengan di atasnya ada tanda panah. Sekarang misalkan di sini ada titik P mengarah ke titik Q, biasanya ditulis dengan vektor PQ. Biasanya vektor itu ditandai dengan huruf kecil dan di atasnya ada tanda panah. Untuk mengetahui komponen vektor, misalkan di sini ada vektor PQ, Q dikurangin dengan P. Q dikurangi dengan P. Di mana P-nya itu titiknya 2, sedangkan Q itu titiknya 4, 5. Nah, untuk mencari komponen vektor dari PQ, titik Q dikurangin titik P. Di mana Q-nya itu 4, 5 dikurangin dengan P-nya itu 2, 2. Maka 4 dikurangin 2, 5 dikurangin 2. Hasilnya 2, 3. Maka komponen dari vektor PQ adalah 2, 3. Ini merupakan rumus untuk mencari komponen vektor. Misalkan kita akan mencari komponen vektor QP. Kalau yang tadi adalah PQ, maka Q dikurangin P. Maka sekarang kalau misalkan ada tulisan vektor QP, kita lihat di akhirnya itu adalah P, maka P dikurangin dengan Q. Sama dengan titik P-nya adalah 22 dikurangin dengan titik Q-nya adalah 4, 5. Maka 2 dikurangin 4, 2 dikurangin 5. Hasilnya sama dengan negatif 2, negatif 3. Komponen dari vektor QP itu adalah negatif 2 dan negatif 3. Operasi hitung vektor. Yang pertama, operasi hitung vektor penjumlahan dan pengurangan pada vektor. Misalkan di sini ada vektor A, X1, Y1, dan vektor B, X2, Y2. Maka vektor A ditambah vektor B sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2. Sedangkan untuk pengurangan vektor A dikurangi vektor B, X1 dikurangin X2, Y1 dikurangin Y2.
Contoh di sini ada vektor A dengan titiknya 3, 1 dan vektor B dengan titik 2, 3. Maka vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 3 ditambah 2, 1 ditambah 3. Sama dengan 5, 4. Dan untuk vektor A dikurangin vektor B itu sama dengan 3 dikurangin 2, 1 dikurangin 3. Hasilnya sama dengan negatif 1 dan negatif 2. Yang kedua ada perkalian vektor dengan skalar. Misalkan di sini ada vektor A dengan titiknya x1, y1, maka nilai dari 2 vektor A adalah 2 dikali x1, 2 dikali y1. Contohnya, misalkan di sini diketahui ada vektor A 4, 2 titiknya, maka nilai dari 2 dikali vektor A adalah, kita tulis lagi 2 dikali vektor A sama dengan 2 dikali dengan vektor A-nya yaitu titiknya 4, 2. 4, 2, maka sama dengan 2 dikali 4 itu 8, 2 dikali 2 itu 4. Yang terakhir yaitu besar atau panjang vektor. Misalkan di sini ada vektor A dengan titiknya x1, y1, maka untuk mencari besar atau panjang vektor yaitu kita tulis besar vektor A biasanya ditandai dengan tanda nilai mutlak sama dengan akar x1 dikuadratkan ditambah y1 dikuadratkan. Ini merupakan rumus untuk mencari besar atau panjang vektor. Contoh, di sini ada vektor A dengan titiknya 3, 2, maka tentukan besar vektor A. Kita tulis lagi vektor A-nya 3, 2, maka besar vektor A sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 4 sama dengan akar 13. Maka besar vektor A adalah akar 13. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.